Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, masih bisa berjumpa di bulan Ramadan ini. Dan saat ini kita memasuki di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan mari kita senantiasa giatkan ibadah kita lebih semangat, kita pacu ibadah kita, sehingga ibadah di akhir Ramadan ini benar-benar ibadah yang berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan akan syafaatnya kala di yaumul akhir nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah puasa itu tidak sekedar hanya sebatas syariat saja. Hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkannya dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun di balik ibadah puasa itu, Allah hendak mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan. Di antara nilai-nilai kebaikan inilah yang akan bermanfaat dalam segi kehidupan manusia, baik selaku sebagai makhluk pribadi maupun selaku sebagai makhluk sosial. Nilai-nilai kebaikan di antaranya adalah nilai spiritual, yang mana dalam ibadah puasa diharapkan ada kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada nilai sosial di situ. Di dalam ibadah puasa kita diharapkan, diajarkan untuk memiliki kepedulian, rasa sosial terhadap sesama, terhadap saudara kita. Dan juga yang tidak kalah penting, di dalam ibadah puasa Ramadan ini kita diajarkan akan nilai-nilai kejujuran. Kita ketahui bahwa kejujuran adalah suatu hal yang sangat berharga dalam kebaikan kehidupan kita. Ketika nilai-nilai kejujuran itu akan hilang, maka akan rusaklah nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan kita. Misalnya saja di antara dua orang sahabat, ketika hilang nilai-nilai kejujuran, maka mereka akan sama-sama suudzon, berburuk sangka, dan akhirnya maka rusaklah persahabatannya. Di dalam keluarga pun nilai-nilai kejujuran sangat hal yang penting. Ketika seorang suami dan seorang istri tidak ada kejujuran, maka yang ada adalah rasa suudzon, berburuk sangka, maka tentu akan menjadikan ketidakharmonisan di dalam keluarga. Begitu juga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat penting nilai-nilai kejujuran itu. Ketika nilai-nilai kejujuran hilang pada diri seorang pemimpin, pada diri seorang pejabat, maka akan rusaklah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tidak ada saling kepercayaan antara pemimpin dan rakyatnya. Maka tentu akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah puasa inilah kita diajarkan, ditanamkan oleh Allah untuk memiliki nilai-nilai kejujuran. Bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya syirik, ibadah yang sifatnya rahasia. Maka hanya dirinya dan Allah yang mengetahui. Maka di dalam hadits qudsi dijelaskan
bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amalin ibnu Adam lahu." Bahwa semua amal anak Adam itu adalah untuknya. Ila syam, kecuali adalah amal ibadah puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya ibadah puasa itu untuk Allah. Maka wa ana ajayubihi, maka Allah lah yang akan membalas. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang sifatnya adalah rahasia. Hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Maka yang akan menilai adalah Allah SWT. Yang akan mengetahui puasa kita baik atau tidak dari diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Karena dibutuhkan sebuah kejujuran. Bahkan ketika ibadah puasa itu tidak akan berfaedah, tidak akan berguna ketika nilai-nilai kejujuran itu hilang. Maka Rasulullah mengingatkan di dalam sabdanya, malam yanta qauliz zuhri. Maka barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wa amala bihi, dan mengamalkannya, maka falaysa lillahi hajatan. Maka Allah tidak butuh akan puasanya dari rasa laparnya, rasa hausnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya akan nilai-nilai kejujuran ini akan berdampak kepada kebaikan dalam kehidupan. Ketika nilai-nilai kejujuran sudah ada di dalam pribadi manusia, maka akan muncul sifat-sifat kebaikan. Di antaranya adalah keadilan, amanah, tanggung jawab. Maka Rasulullah mengingatkan di dalam sabdanya, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Maka ketahuilah sesungguhnya bahwa kejujuran itu akan menghantarkan. Kejujuran itu akan menghantarkan pada perilaku kebaikan. Yahdi ilal birri. Ketika seseorang itu berkata jujur, berlaku jujur, maka akan ada kebaikan dalam dirinya. Dia akan senantiasa berbuat kebaikan. Dia akan senantiasa dituntun oleh Allah untuk selalu berbuat baik karena sifat kejujurannya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sifat-sifat kebaikan yang dia lakukan akibat dari perbuatan sikap jujurnya ini, maka akan menyelamatkan dia, akan menghantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu terbiasa berlaku jujur, berkata jujur, maka dia akan ditetapkan oleh Allah sebagai as-siddiqun, orang-orang yang jujur. Namun kebalikannya, ketika seseorang itu terbiasa dengan perkataan dusta, maka Rasulullah mengingatkan, wa iyyakum wal kadzib. Maka jauhlah dari diri kalian adalah sifat dusta, sifat bohong, sifat tidak jujur. Kenapa? Karena fa'inal kadziba ilal fujuri. Karena pada dasarnya sifat dusta, ketidakjujuran itu senantiasa akan membawa pelakunya kepada perbuatan al-fujur, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik. Nah, perbuatan yang tidak baik itu akibat dari kebohongan, akibat dari ketidakjujuran itu, wa innal fujura yahdi ilanar, maka akan menghantarkan pelakunya pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu terbiasa dengan berbuat dusta, dengan tidak berjujur, maka akan dicatat oleh Allah sebagai seorang pendusta. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk-bentuk kejujuran yang harus kita tanamkan, yang pertama adalah as-sidqu al-qalbi. Kejujuran di dalam hati. Kejujuran di dalam hati adalah hatinya senantiasa ketika berbuat dengan ikhlas, dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, didasarkan atas keikhlasan, didasarkan atas kesungguhan. Maka ketika didasarkan atas keikhlasan, kesungguhan dalam hatinya, hanya Allah tujuannya,
maka dia akan berbuat dengan sebaik-baiknya. Kemudian kategori kedua adalah asidqul al-hadis, kejujuran di dalam perkataannya. Seseorang senantiasa diharapkan harus berkata dengan perkataan yang benar. Katakanlah yang benar, walaupun itu adalah pahit atau menyakitkan rasanya. Kita sebagai seorang yang beriman, hendaknya yang hak katakanlah yang hak, yang batil katakanlah yang batil. Jangan sampai kita yang batil kita katakan hak, dan sebaliknya yang hak kita katakan batil, maka akan menjadikan kerusakan dalam dirinya ataupun berdampak kerusakan pada orang lain, dan tentu akan merugikan diri sendiri dan juga akan merugikan terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga adalah asidqul al-amal, kejujuran di dalam beramal, kejujuran di dalam berbuat. Artinya seseorang hendaknya berbuat, beramal sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, sehingga perbuatannya tidak menyimpang dari nilai-nilai kebaikan, tidak menyimpang dari nilai-nilai agama. Maka berbuat, bertindak sesuai dengan prosedurnya, tidak melenceng. Maka ketika seseorang itu tidak jujur dalam perbuatannya, maka akan muncul sifat curang, menipu. Maka perbuatan inilah yang akan merusak dirinya dan tentu akan merugikan orang lain. Maka hendaknya kita terbiasa selalu berbuat jujur. Karena yakinlah kejujuran itu akan berdampak kebaikan dalam diri seseorang dan tentu akan berimplikasi mendatangkan ketenangan, kedamaian terhadap orang lain. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kata, maka marilah kita jadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Pribadi-pribadi yang senantiasa terbiasa untuk berlaku jujur, berbuat jujur. Baik dalam hati kita, baik dalam perkataan kita, baik dalam perbuatan kita. Akhirnya demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan segala benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, segala salah dari saya pribadi, dan bila ada sesuatu yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.